Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di Gayo Utami Channel, yang mana kali ini kita akan berkolaborasi dengan Lamoda Academy Indonesia. Kali ini aku mau berbagi dengan kalian salah satu materi yang akan kita bahas dalam kursus menjahit online Lamoda Academy Indonesia ya, sebagai pengembangan dari materi pembahasan pembuatan pola badan dasar wanita menggunakan sistem dressmaking. Nah, jadi sekali lagi video ini memang tidak dikhususkan untuk para beginner ya, atau pemula, karena nanti ini hanya akan menjadi walkthrough aja. Jadi kita akan membahas secara singkat untuk pecah pola dari model dress halter neck yang sudah bisa sama-sama kita lihat di video ini ya. Jadi di video YouTube kali ini kita tidak akan masuk secara detail ke pembahasan dari pecah pola dress halter neck ini, tapi kita hanya akan membahas secara singkat saja ya. Khusus untuk kamu yang memang ingin belajar detail dari pecah pola dress halter neck ini, ataupun juga ingin belajar tentang bagaimana cara membuat pola badan dasar wanita dengan menggunakan sistem dressmaking, bisa nanti bergabung di kursus menjahit online bersama Lamoda Academy Indonesia ya. Nanti di situ aku akan sharing banyak sekali ilmu tentang tata busana, mulai dari basicnya ya. Jadi dari dasarnya, dari fondasinya kita akan kuatkan terlebih dahulu di Lamoda Academy Indonesia. Di situ nanti akan dibahas mulai dari pengetahuan dasar, langsung dilanjutkan dengan aplikasi dari teori yang kita bahas tersebut ya. Seperti salah satu contohnya adalah pembuatan dari halter neck dress ini. Untuk pembuatan halter neck dress ini merupakan pengembangan dari teori pembahasan pembuatan pola badan dasar wanita dengan menggunakan sistem dressmaking ya. Jadi di sepanjang pembahasan ini nanti kita akan menggunakan pola dasar badan wanita yang kita buat dengan menggunakan sistem dressmaking ya. Nah, sekarang kita analisa terlebih dahulu dari model yang akan kita buat ini sebelum kita masuk ke pecah polanya. Yang pertama di sini untuk analisa model dari desain halter neck dress ini, yang pertama bagian leher itu modelnya adalah halter neck ya, dengan kerah tegak modifikasi. Jadi untuk di bagian lehernya kita akan buat desain halter dengan menggunakan kerah tegak modifikasi. Kemudian di bagian leher depan itu terdapat kerutan ya. Lalu di bagian depan itu tidak menggunakan kupnat depan ya. Jadi kupnatnya itu hanya terdapat di bagian belakang saja. Untuk di bagian badan depan itu tanpa menggunakan kupnat, karena kupnatnya nanti sudah dibuang ke area leher semua. Nah, kemudian tanpa lengan ya, jadi tanpa menggunakan lengan. Kemudian di bagian bawah terdapat pas panggul dan terdapat flare yang terbuat dari pola rok lingkaran ya. Kemudian terdapat satu belahan di bagian belakang dan juga terdapat satu kancing di bagian belahan tersebut untuk mengunci di area kerah tegaknya ya. Kemudian kita juga akan tambahkan resleting Jepang atau resleting sembunyi di bagian sisi samping dari dress ini. Jadi itu tadi analisa model untuk dress yang akan kita buat kali ini ya. Kemudian di sini ada beberapa poin-poin pembelajaran yang akan kita pelajari dalam kursus pembuatan dress halter neck ini. Yang pertama di sini kita akan belajar tentang metode pemindahan posisi kupnat ya, atau biasanya itu disebut dengan dart manipulation. Metode pemindahan kupnat. Dalam video kali ini di YouTube ini aku tidak akan masuk terlalu dalam untuk pembahasan tentang teori pemindahan posisi kupnat ya. Nah, kalau kamu berminat, kamu bisa langsung bergabung dengan kursus menjahit online Lamoda Academy Indonesia. Nanti di sana kita akan bahas secara detail untuk metode pemindahan posisi kupnat ini, yang posisinya itu tidak hanya satu ya, tapi kita bisa memindahkan posisi kupnat itu ke berbagai posisi di sekeliling dari pola badan ya, baik itu depan maupun belakang. Yang nantinya pengetahuan tentang teori pemindahan kupnat ini sangat membantu kita untuk memperkaya pengetahuan kita, agar nantinya kreativitas kita itu tidak punya batasan ya. Jadi bebas kita mau desain seperti apapun itu bisa saja, karena kita sudah mengetahui teorinya ya untuk berbagai macam pemindahan kupnat ini. Jadi ini sangat membantu untuk membuka cakrawala kita dalam mengeksplorasi desain busana. Berikutnya di sini kita juga akan belajar tentang pembuatan pola dan juga teknik menjahit dari kerah tegak atau kerah modifikasi dari kerah tegak itu ya. Nanti di situ juga akan
kita bahas secara detail bagaimana cara membuat kerah tegak dari awal dan juga proses untuk modifikasi dari kerah tegak tersebut ya. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan belajar dari teknik pecah pola untuk dress tanpa lengan atau sleeveless. Nah, jadi untuk pecah pola dress yang tanpa lengan itu memang ada beberapa teknik yang berbeda dari pecah pola untuk dress yang memakai lengan ya. Nah, di situ nanti kita akan bahas secara detail kenapa menjadi seperti itu dan kenapa harus dilakukan seperti itu. Itu akan dibahas secara detail di kursus LaModa Academy Indonesia ya. Tidak akan aku bahas di sini karena nanti bisa panjang sekali pembahasan kita ya. Jadi kalau memang ada yang berminat untuk belajar lebih dalam, monggo silakan bergabung. Nah, berikutnya di sini kita juga akan belajar tentang teknik pemasangan resleting Jepang atau resleting sembunyi yang dijahit di jahitan sisi samping. Tapi khusus untuk pembahasan kali ini kita tidak akan membahas tentang tutorial penjahitan ya, tapi kita akan membahas hanya sebatas lingkup dari pecah pola dari pola dasar saja sesuai dengan desain dari dress yang akan kita buat, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bahas bahan-bahan yang kita akan perlukan nantinya kalau kita ingin mempraktekkan untuk membuat model dress halter neck ini ya di rumah. Pertama, di sini kita akan memerlukan kain sebanyak sekitar 2 meter ya, untuk kain yang memiliki lebar normal standar ya, sekitar 115 cm. Kemudian di sini kita akan butuh 1 buah resleting Jepang atau resleting sembunyi yang panjangnya itu sekitar 50 cm. Kemudian di sini kita akan butuh 1 gulung benang dengan warna senada dengan kain pokok ya yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan butuh kain keras untuk kerah. Tapi di sini aku sarankan untuk memakai kain keras yang tidak terlalu kaku ya. Jadi gunakan kain keras yang memang dikhususkan untuk pembuatan kerah. Jadi dia agak sedikit lentur gitu ya. Memang dia ada strukturnya gitu ya. Jadi dia kaku, cuman dia agak sedikit lentur, tidak yang kaku banget seperti kain keras yang digunakan untuk ban pinggang ya. Itu terlalu kaku, kurang bagus kalau untuk digunakan sebagai kerah ya. Nah, di sini kemudian kita akan perlu 1 buah kancing hias untuk kita pasangkan di bagian belahan belakang dari kerah tegaknya nanti. Jadi itu tadi beberapa bahan yang akan kita perlukan jika kita ingin mempraktekkan untuk membuat dress halter neck ini di rumah ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke proses pecah pola dari pola depan ya, pola dasar pola depan untuk kita sesuaikan dengan desain busana halter neck dress ini. Yang pertama di sini harus pastikan terlebih dahulu kalau ukuran dari pola dasar ini sudah sesuai dengan ukuran badan yang akan kita buatkan pakaian ya. Jadi ukurannya harus sudah pas ya sebelum kita ubah atau kita pecah pola dari pola dasar ini. Nah, di sini kita akan ubah di bagian leher. Jadi di bagian leher ini kita akan turunkan di bagian bahu, puncak bahu atas itu ya, sekitar setengah sentimeter saja. Kemudian di kedalaman lehernya kita juga akan turunkan setengah sentimeter saja. Kemudian kita akan buat garis lingkar kerung leher baru ya, sesuai dengan penurunan tersebut seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, berikutnya dari garis lingkar kerung leher baru itu kita akan turunkan 3 cm ya di bagian bahu. Jadi bahunya di sini hanya 3 cm saja. Lalu di sini perhatikan di area kerung lengan. Untuk di area kerung lengan ini kita akan naikkan sebanyak 1 cm karena kita membuat baju yang tanpa lengan atau sleeveless ya. Jadi di sini kita perlu untuk menaikkan 1 cm di area kerung lengan agar kerung lengannya nanti itu tidak terlalu lebar ya untuk pakaian yang tanpa lengan. Kemudian di sini di bagian sisi dari pola depan, di bagian sisi samping dari pola depan itu kita akan tambahkan nilai kelonggaran sebesar 1 cm saja. Nah, berikutnya perhatikan di area kerung lengan di bagian garis lebar muka. Nah, dari kerung lengan tersebut kita akan masukkan sekitar 2 cm ya dari titik lebar muka itu untuk pembuatan dari kerung lengan halter necknya agar tidak terlalu masuk ke dalam yang nantinya akan membuat payudara dari si pemakainya itu kurang aman ya kalau halter necknya itu terlalu lebar. Jadi di sini kita masukkan 2 cm saja di bagian lebar muka ya, dari bagian lebar muka itu agar kerung halter necknya itu tidak terlalu turun dan payudara dari pemakai pakaiannya nanti itu bisa tetap aman gitu ya, tidak sampai meluber keluar. Kemudian di sini kita akan buat garis baru di area garis sisi ya, sisi samping dari pola dasar itu sesuai dengan nilai pelonggaran yang sudah kita berikan. Nah, jadi ini adalah perubahan dari pola depan untuk dress halter necknya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan pecah pola untuk manipulasi kupnatnya ya. Jadi kita akan ubah posisi atau letak
letak dari kupnat pinggang dan juga kupnat samping yang ada di pola dasar ini, kita akan buang kupnat tersebut ke area leher ya. Jadi kita akan tutup kedua kupnat ini dan kita akan pindahkan pelebaran dari kupnatnya itu ke area leher yang nantinya akan kita gunakan sebagai kerutan di area leher tersebut ya. Caranya mudah saja, jadi dari garis TM di bagian leher itu kita akan masukkan sekitar 1 cm ya. Kemudian kita akan tarik garis lurus ya ke area puting. Jadi area puting itu bisa diukur sekitar 2,5 sampai 2,5 cm dari puncak kupnat ya, baik itu dari kupnat yang di bagian pinggang maupun yang di bagian samping. Ukur sekitar 2 cm dari kedua ujung kupnat tersebut dan itu merupakan titik puting yang nantinya akan kita gunakan sebagai poros untuk perubahan kupnat ini ya. Kemudian di sini perhatikan lagi di bagian sisa kerung leher. Nah, di bagian sisa kerung leher itu setelah kita masukkan 1 cm, kita akan bagi menjadi 3 bagian sama besar seperti ini ya. Dari masing-masing sepertiga bagian tersebut kita akan tarik garis seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, memang untuk garis yang kedua ini bentuknya agak sedikit aneh ya, tapi itu memang cara yang paling mudah untuk meratakan hasil penggeseran kupnat itu ke bagian leher agar hasilnya itu rata ya, sehingga kerutan yang akan kita buat nanti itu bisa rata seperti itu ya. Kemudian kita akan beri icon gunting karena nanti kita perlu untuk menggunting dari ketiga garis ini ya. Lalu kita akan buka sembari kita menutup dari kupnat bagian samping dan juga kupnat yang ada di bagian pinggang. Jadi waktu kupnat ini digeser dan ditutup, kupnat asli itu digeser dan ditutup ya, maka kalau ketiga garis pelebaran di bagian leher itu sudah digunting, maka secara otomatis dia akan ikut terbuka ketika kita menutup atau menggeser kupnat yang ada di pinggang dan juga yang ada di samping seperti itu. Jadi itu otomatis ya. Dan cara untuk perubahan atau manipulasi kupnat seperti ini itu disebut sebagai teknik slash and spread, jadi gunting dan lebarkan. Nah, untuk yang ingin tahu lebih banyak lagi untuk metode atau teknik pergeseran kupnat atau manipulasi kupnat, karena tidak hanya satu ya metode yang kita gunakan dalam teknik manipulasi kupnat ini. Jadi ada 2 metode, yaitu ada slash and spread dan yang satunya itu ada metode pivot. Jadi kalau yang ingin tahu lebih dalam nanti bisa gabung di kursus online LaModa Academy Indonesia. Kita akan belajar bersama nanti di sana ya. Kita akan bahas secara detail sampai ke akar-akarnya ya dari metode manipulasi kupnat ini. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini setelah kita membahas tentang pemindahan kupnat itu, perhatikan di sepanjang kerung lengan halter yang sudah kita buat itu ya. Di situ aku letakkan 2 kupnat cubit tambahan yang nantinya itu untuk membuat agar bentuk dari kerung halternya itu bisa pas di badan ya. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan bahas secara lebih jelasnya di kursus LaModa Academy Indonesia ya. Nanti akan dibahas di situ bagaimana cara penggunaan dari kupnat cubit ini ya. Bagaimana dan kapan kita harus menggunakan kupnat cubit ini dan efeknya seperti apa ke pakaian yang kita akan jahit itu ya. Kenapa kupnat cubit ini penting untuk dikenali dan untuk dipahami dan untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya ya. Itu akan dibahas secara komplit di kursus LaModa Academy Indonesia ya. Jadi aku tunggu kamu di sana ya. Kita akan belajar banyak sekali hal baru tentang tata busana yang pastinya akan sangat berguna sekali untuk karir kamu ke depannya sebagai penata busana seperti itu ya. Jadi itu tadi ya. Di sini kita akan gunting di bagian atas, di bagian leher itu kita akan lebarkan, dan kalau sudah dilebarkan di bagian lehernya dan kalau kupnat di bagian pinggang dan samping itu sudah ditutup, maka bentuk kasaran dari polanya itu kalau sudah dilebarkan adalah sebagai berikut ini. Jadi nanti bentuk polanya akan menjadi seperti ini, dan pelebaran garis yang berwarna hijau itu adalah pelebaran pola yang dihasilkan dari penutupan kupnat di bagian pinggang dan juga di bagian samping, yang nantinya bagian dari pelebaran kupnat yang bergaris hijau ini akan kita jadikan kerutan di area sepanjang leher depan. Nah, berikutnya kalau kita sudah pecah pola di bagian atas untuk pola halter neck ini ya, kita akan lanjutkan ke bagian bawah dari dress tersebut. Nah, untuk di bagian bawah ini mudah saja, kita hanya perlu untuk memanjangkan dari pola badan bagian depan ini ya, sepanjang dari panjang dress yang akan kita buat. Caranya mudah saja, dari penutupan itu pasti akan ada sedikit gap ya antara ujung pola yang ada di sepanjang garis TM dan juga yang ada di samping. Perhatikan anak panah itu ya. Nah, di sini kita perlu untuk membuat garis bantu yang kita tarik dari area pinggang itu ya ke arah garis TM seperti ini, lalu kita akan beri nama titik A di sini.
Dari titik A ini kita akan ukur ke bawah sepanjang dari panjang pas panggul yang kita kehendaki ya. Jadi tadi kan di model halter neck itu terdapat pas panggul sebelum akhirnya di bagian bawah diselesaikan dengan model rok lingkaran ya. Jadi dari titik A ke B ini adalah panjang dari pas panggul yang kita inginkan. Kemudian dari titik B itu kita akan tarik garis bantu tegak lurus ke kanan seperti ini ya. Kemudian kita kembalikan lagi perhatian kita ke titik A. Jadi dari titik A itu kita akan turunkan ke bawah sepanjang dari tinggi panggul. Nah, dan itu akan menjadi posisi dari titik C. Jadi jarak dari titik A ke titik C itu adalah tinggi panggul ya. Nah, kemudian dari titik C ini kita juga perlu untuk menarik garis bantu ke kanan menggunakan garis putus-putus seperti ini ya. Lalu di sini kita akan mencari posisi dari titik D. Nah, di sini rumus untuk mencari jarak dari titik C ke titik D itu adalah 1/4 dari lingkar panggul ditambah 1 cm. Kemudian itu akan menjadi posisi dari titik D. Lalu dari titik D ini kita akan tarik garis bantu tegak lurus ke bawah, memotong garis bantu yang kita tarik dari titik B tadi. Dan perpotongan garis tersebut kita akan namai sebagai titik E. Kemudian di sini karena di desain model halter tadi di bagian pas panggulnya itu kita buat pas badan ya atau press body di bagian panggulnya, maka di bagian E ini kita akan masukkan sebanyak 1 sampai 1,5 cm ya, agar bentuknya itu bisa pas di bagian bawah pantat ya. Jadi bisa mengecil di area bawah pantatnya. Jadi di sini kita masukkan sekitar 1 sampai 1,5 cm. Kemudian kita akan buat garis panggul dari titik E ke titik D lanjut ke bagian pinggang. Nah, kemudian di sini kita juga perlu untuk menambahkan pelonggaran di area sepanjang garis panggul ya, persis seperti yang sudah kita berikan di bagian sisi samping badan. Jadi di sini kita tambahkan pelonggaran sebesar 1 cm. Lalu kita akan buat garis panggul baru sesuai dengan pelonggaran tersebut ya. Kemudian di sini kalau kita sama-sama perhatikan di bagian pinggang itu cekungannya terlalu dalam ya. Jadi kalau kita akan jahit dengan posisi garis sisi di bagian pinggang itu dengan keadaan cekung seperti itu, nanti bajunya itu jadinya tidak akan bagus. Jadi di sini kita akan lambaikan bentuknya dengan menggunakan bantuan dari penggaris cekung ya. Kemudian kita perhalus cekungannya itu kita lambaikan, jadi tidak terlalu dalam seperti ini ya. Jadi itu merupakan pecah pola dari bagian pola depan. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pecah pola bagian pola belakang ya. Perhatikan di sini kita akan melakukan perubahan di bagian lingkar leher. Jadi untuk di bagian lingkar leher perubahannya itu sama ya. Di bagian bahu kita akan turunkan 0,5 cm atau setengah cm. Kemudian di bagian dalam leher juga sama. Di bagian belakang kita juga akan turunkan sebanyak setengah cm ya. Kemudian kita akan buat garis cekungan leher baru seperti yang sudah dicontohkan di video. Kemudian dari garis kerung leher baru tersebut kita akan ukur sepanjang 3 cm di area bahu ya, sama dengan bagian depan. Jadi bagian bahu ini harus sama lebarnya antara pola depan dan pola belakang. Kemudian perhatikan di bagian kerung lengan. Di bagian kerung lengan sama, kita akan berikan kelonggaran sebesar 1 cm. Kita keluarkan 1 cm ya di sini. Kemudian kita akan naikkan juga 1 cm. Sama ya, untuk perubahan di area kerung lengan ini antara pola depan dan pola belakang itu harus sama. Nah, kemudian untuk kerung lengan halter di bagian belakang kita akan bentuk ya, kita akan hubungkan dari pelebaran di area bahu sepanjang 3 cm tadi kita hubungkan dengan penaikan dan juga pengeluaran di area kerung lengan bagian pola belakang seperti ini. Kita bentuk pola lengan halternya dan jadinya bisa seperti ini ya. Nah, untuk di bagian kerung halter pola belakang ini tidak ada ketentuan khusus, tapi ada beberapa poin memang yang perlu untuk diperhatikan dan semuanya sudah dibahas secara lengkap ya di kursus Lamoda Akademi Indonesia. Jadi nanti kita akan bahas secara bersama di sana. Nah, kemudian di sini kita akan panjangkan di bagian pinggang dari pola badan bagian belakang ini ya. Di area pinggang itu kita akan namai sebagai titik A, lalu dari titik A ini kita akan turunkan ke posisi dari titik B. Jarak dari titik A ke titik B ini adalah panjang dari pas panggul sama dengan
yang sudah kita lakukan di perubahan pola depan ya. Jadi panjang A ke B itu antara pola depan dan pola belakang harus sama. Kemudian di sini perhatikan lagi di titik A. Dari titik A ini kita akan ukur ke bawah sepanjang dari tinggi panggul, dan itu akan menjadi posisi dari titik C. Jadi jarak dari titik A ke titik C ini adalah tinggi panggul ya. Kemudian dari titik C ini kita akan tarik garis bantu tegak lurus ke kiri seperti ini ya, dengan menggunakan garis putus-putus. Kemudian kita akan mencari posisi dari titik D. Nah, jarak dari titik C ke titik D itu sendiri rumusnya adalah 1/4 dari lingkar panggul dikurangi 1 cm. Jadi kalau di bagian depan, rumus untuk mencari titik C ke titik D itu adalah 1/4 lingkar panggul ditambah 1 cm. Tapi kalau untuk pola belakang itu 1/4 lingkar panggul dikurangi 1 cm ya. Jadi di situ bedanya ya. Nah, kemudian kalau posisi dari titik D ini sudah ketemu, kemudian tarik garis bantu tegak lurus ke bawah dari titik D ini ya, ke bawah seperti ini. Kemudian kita akan tarik garis bantu tegak lurus ke kiri dari titik B ya, sampai berpotongan dengan garis bantu yang kita tarik dari titik D tersebut. Nah, perpotongan garis ini akan kita beri nama posisi dari titik E. Kemudian dari titik E ini sama seperti yang di depan ya, kita akan masukkan sebanyak 1 sampai 1,5 cm untuk membentuk dari area bawah pantat ya. Kemudian kita akan bentuk garis panggulnya ya, kita akan hubungkan dari titik E, D, dan juga sampai ke pinggang seperti ini. Kemudian di sini perhatikan di titik B, untuk di bagian pola belakang ini, di bagian titik B kita akan turunkan sebanyak 1 cm saja. Kemudian kita akan hubungkan ke titik E dengan menggunakan garis lengkung. Nah, kemudian dari garis panggul yang sudah terbentuk ini, kita juga akan menambahkan kelonggaran di bagian sisi ya, sama seperti yang sudah kita lakukan di area badan. Jadi kita akan longgarkan 1 cm, lalu kita akan buat garis panggul baru seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, berikutnya di sini kita akan menyelesaikan di bagian kupnat ya. Nah, di sini untuk kupnatnya kita akan membuat kupnat di area panggul ya. Jadi untuk kupnat yang posisinya berdiri seperti ini biasanya disebut sebagai kupnat kontur ya. Jadi untuk kupnat kontur ini di bagian bawahnya, untuk penyelesaiannya mudah saja. Kita akan tarik garis tengah dari kupnat itu ke bawah, kita turunkan sepanjang 12 cm seperti ini, dan itu akan menjadi puncak dari kupnat di bagian bawah ya. Lalu dari titik puncak kupnat bagian bawah tersebut kita akan hubungkan ke kaki kupnat kanan dan kiri seperti yang sudah dicontohkan di video. Kemudian di sini untuk penyelesaian di bagian kerung lengan halternya itu ada berbagai teknik yang bisa dipakai. Kamu bisa pakai teknik depun, teknik sirip, teknik rompok, ataupun juga bisa dijahit stick biasa ya. Kalau untuk teknik depun, di sini kita bisa membuat pola depunnya itu ya, caranya mudah saja ya. Di sini kita hanya perlu untuk mengukur ke arah dalam, mengarah ke badan ya, dari area kerung lengan baik itu pola depan maupun pola belakang. Untuk pembuatan pola dari depun, lebarnya kita buat sekitar 3 sampai 4 cm saja. Kemudian dibuat garis seperti ini, dan pola yang diberi warna hijau itu merupakan pola dari depun ataupun sirip dari kerung lengan halter untuk pola depan dan pola belakang seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, jadi itu tadi untuk pecah pola badan depan dan juga belakang sesuai dengan desain dress halter neck kita ya. Nah, untuk kelanjutan dari pembahasan pembuatan rok flare lingkaran untuk di bagian bawah dari pas panggul itu, dan juga pembuatan sekaligus modifikasi dari kerah tegaknya akan kita lanjutkan ke part 2 atau bagian 2 dari video ini ya. Langsung saja kalau begitu kita akan lanjutkan pembahasan kita di video berikutnya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.